Pak. Selamat malam, suara. Ya, terdengar Pak. Ya. Silakan, langsung Pak dengan pertanyaannya. Ya, boleh saya menyampaikan mukadimah sebentar? Ayo, tafadhal ya akhi, tafadhal, takalam. Masya. Oke, jadi saya dengar Bapak Saifuddin Ibrahim itu tidak sebentar. Izinkan saya berbicara dulu. Bapak Saifuddin Ibrahim ini tidak mengenal gambar diri dan hati Bapak. Buah roh yang ke-9 itu Bapak tidak sama sekali tidak memahami dan tidak menjadi pelaku firman, hanya menjadi pendengar firman. Kalau saya perhatikan Bapak ini di WhatsApp, di mana itu kata-katanya begitu kasar. Oke. S3 dari Vatikan ya? S3 dari Vatikan Bapak ya? Saya Yonatan Nandar, channel YouTube saya Yonatan Nandar. Saya kenal Alkitab semenjak 1 SMP. Saya sering ke gereja berdebat dengan para pendeta, ke gereja Betani, ke gereja Mawar Saron saya sering. Jadi saya tahu betul kekristenan. Oke Bapak, kita terima kasih Bapak Saifuddin Ibrahim, dan saya yakin hati kecil Bapak meyakini bahwa dinul Islam itu adalah kebenaran, al-haq. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya, dan waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya meyakini betul dari presentasi Bapak pertama kali, dari kemunculan Bapak saya sudah ya stay on begitu ya. Dan kali ini kita akan membahas Bapak Saifuddin Ibrahim, dan mudah-mudahan Allahu yahdik, mudah-mudahan Bapak Saifuddin Ibrahim di akhir penghidupannya mendapatkan hidayah Allah kembali. Ya, Bapak Saifuddin Ibrahim. Bapak Saifuddin Ibrahim, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, oh gambar saya jadi kecil ini. Ya, ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Tadi Bapak menjabarkan, tolong gambarnya jangan diperkecil ya, supaya wajah Bapak Saifuddin Ibrahim terlihat oleh saya. Ya, tolong host diperhatikan. Ya. Di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Itu suatu keajaiban di perbuatan Tuhan yang menjadi suatu keajaiban di mata kita. Ini adalah representasi dari Nabi Ismail, karena Ismail itu adalah turunan budak yang tidak diakui, begitu kan? Dan keturunannya Ismail Ahmad Muhammad telah menjadi batu pencuru. Dan tadi Bapak menjelaskan bahwa uswatun hasanah itu tidak ada korelasinya Bapak. Saya katakan demikian ya. Kalau kita melihat di dalam hadis sahih ya, Bapak bisa berbahasa Ibrani? Saya bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet dengan kata-katanya kasar lagi. Nggak usah ngomong pakai bahasa apa-apa. Kemajuan teknologi yang telah dilakukan oleh Yahudi telah membuka seluruh kebohongan, seluruh kepandaian, seluruh kecanggihan teknologi. Nggak usah ngomong. Bapak Saifuddin Ibrahim. Dengarin, saya punya bahasa Arab. Terima kasih. Terima kasih. Akan tetapi Waraqah bin Naufal sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Nah, ini salah satu contohnya. Saya paham betul. Kamu sengaja untuk menjelaskan saya kan? Bukan Bapak, bukan. Ya, berarti Bapak mengikuti keinginan daging. Bukankah di dalam 5 Galatia 5 tuh jangan orang. Makanya saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saja saya tahu dengan Google gitu. Bapak baca Galatia 5 ya. Bapak kok tidak kooperatif sih? Saya akan lebih mudah dari Bapak. Ini menguji, jangan bertanya ataupun menekan lawan debat kita dengan menguji gitu. Bukan Bapak, ngomong aja bagaimana. Oke, jangankan Bapak ya, Dr. Muriwali, Dr. Perbum Peritatis tidak mengerti bahasa Ibrani, padahal bahasa Ibrani ini merupakan bahasa asli dari Perjanjian Lama, sedangkan bahasa asli dari bahasa Ibrani. Waraqah bin Naufal yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab. Nah, ini saya sudah pegang salah satu bagian dari yang diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Saya lebih senang dalam bahasa Arab daripada bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Nah, sekarang bedanya? Oke, Bapak, kita langsung ke pembahasan Bapak ya. Jadi itu lebih bagus. Itu aja. Jadi Bapak, jadi sebetulnya bahasa Yunani atau tidak, itu menghina namanya. Iya, Bapak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati, yang saya kasihi, saya ini pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Saya itu bukan Kristen Natal yang ke gereja pas Natalan doang. Saya bukan seperti itu. Saya lebih Kristen daripada orang Kristen. Oke ya Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya itu mengerti betul gambar diri dan hati Bapak. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kemudian murah, bersabar, dan yang terakhir buah roh itu adalah roh yang ke-9, penguasaan diri. Harusnya Bapak lebih memberikan contoh yang baik dong Pak. Faliyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, benar atau diam. Nah, oke Bapak ya. Sekarang Kenapa? langsung gitu, nggak usah Oke, Bapak. diembel-embelin dengan inilah pelaku firman lah. Nggak usah muji diri gitu. Kiranya Bapak suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, haleluya itu kan, haleluya Bapak tahu nggak bahasa apa? Bahasa Ibrani, artinya itu alhamdulillah, pujilah Tuhan. Jadi tidak masalah saya mengatakan haleluya. Oke. Nah, oke Bapak yang terhormat, Bapak yang saya kasihi. Nah, kalau kita melihat batu penjuru di dalam Injil Matius itu, saya sampaikan terlebih dahulu ya agar nanti paham. Injil itu kan ada Injil 4 ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 Injil sinoptik, 1 Injil non sinoptik, yaitu Injil Yohanes. Injil yang tertua itu Injil Matius adalah Injil bahasa aslinya itu dulunya bahasa Ibrani, akan tetapi ada pembahasan, nggak usah banyak cincong, terlalu banyak ngomong kami itu gitu loh. Oke Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, kalau kita melihat, kalau kita melihat Pak Saifuddin Ibrahim ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu penjuru, batu di dalam bahasa Ibrani adalah eben, ya, itu batu. Kalau batu penjuru beda loh ya, eben batu. Kalau batu penjuru itu adalah apa? Labinah, pinah. Kalau dalam bahasa Ibrani pinah. Kalau di dalam di dalam sebuah hadis bahasa Arab itu labinah, begitu. Di dalam sebuah hadis yang sahih Bapak, di situ dinyatakan ya, ketika Nabi Muhammad SAW memperumpamakan dirinya, aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat elok, rumah yang sangat indah. Kemudian orang mengitari rumah tersebut seraya mengatakan, alangkah indah sekali rumah ini, alangkah indah sekali rumah ini, akan tetapi ada lubang yang kosong. Andaikan lubang yang kosong itu diisi oleh batu penjuru, maka sungguh sangat luar biasa sekali. Kata Rasulullah SAW, wa anna labinah wa anna hotamun nabiyyin, aku itulah batu penjuru dan akulah penutup para nabi. Nah, kalau kita Pak Saifuddin Ibrahim mengeksplorasi lebih jauh tentang Alkitab di dalam original teks bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, maka Masya Allah Nabi Muhammad SAW real saya dapati. Oleh karenanya saya semenjak kecil, semenjak otak saya itu tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain, saya menemukan kebenaran Islam itu justru dari Alkitab. Ya, saya kecil itu mendekat hidup dan penghidupan saya dengan Alkitab. Jadi batu penjuru itu Nabi Muhammad gitu. Ya, tadi sebagaimana yang saya paparkan. Nah, sekarang untuk sebentar Bapak, untuk mengidentifikasi lebih detail lagi, kita harus membaca Injil Matius 21 ayat ke-43. Jadi ayat ke-42 dan 43 itu saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti Bapak Saifuddin Ibrahim dengan saya. Begitu Bapak ya. Nah, di dalam Bapak, di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani ya, jadi bahasa asli dari perjanjian baru itu saudara-saudari semuanya adalah bahasa Yunani. Meskipun Isa alaihissalam hidup bukan di Yunani, akan tetapi bahasa asli dari perjanjian baru bahasa Yunani, Greek. Ya, di dalam Matius 21 ayat ke-43 tentang, oleh sebab itu kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, jadi Bapak, untuk memahami nubuatan ini, coba Bapak lihat dari pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 41. Jadi Yesus itu adalah Nabi Allah, utusan Allah kepada Nabi Israel, ya ke Bani Israel maksud saya, yang diberikan sebuah kelebihan, yaitu ketika mengajar dengan penuh perumpamaan. Bisa dilihat di situ Bapak perumpamaannya. Saking jengkelnya Isa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi Israel yang sangat bebal, maka Yesus mengucapkan nubuatan ini, ya, kerajaan Allah akan batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru. Karena di dalam perumpamaan itu anak Allah katanya itu, anak pemilik kebun yaitu Yesus itu dibunuh, begitu ya. Dan karena dibunuh itu, estafet kerajaan Allah atau risalah Islam akan dicabut daripadamu, akan diberikan kepada suatu bangsa lain. Saudara Ishak itu kan Ismail adalah anak yang pertama, Ishak anak yang kedua. Nah, di dalam bahasa Yunani Beseliato, ya, kai.hesetai, ya, esni. Nah, Bapak begitu ya. Nah, Bapak paham nggak apa yang saya katakan tadi bahasa Yunaninya? Beselia, tahu nggak artinya apa? Teokai hesetai etni, begitu kan Bapak? Paham nggak ini? Soalnya sangat penting sekali Bapak bahasa Yunani. Ya, Beselia, Beselia teokai hesetai etni. Nah, Bapak paham nggak etni itu apa?
Ini sangat penting loh Pak. Apa itu? Bang, Apa? ya makanya saya tanya Bapak kan gembala Iya, sidang. terusin Saya aja. kan Anggap saya ini orang yang nggak tahu sama sekali gitu loh. Kalau Karena Bapak saya kan sedang punya, berhadapan Bapak. dengan Ustadz Nandar gitu. Yonatan Nandar, Bapak nama saya jangan dipanggil Nandarnya doang dong. Yonatan Nandar. Ya udahlah, Nandar aja lah. Ya, Bapak di Jakarta ya? Di YouTube itu Nandar S3 dari Vatikan kan? Bukan dipatikan. Fitnah Kan Bapak tuh kan. banyak ngaku-ngaku gitu. Mau Loh, awal itu banyak Yon- ngaku-ngaku. Bapak saya itu tidak sekolah dipatikan. Oke, kembali ya Bapak. Oke. Apa yang dimaksud dengan Bapak? Apa yang dimaksud dengan etni di dalam Matius 21 ayat ke-43 tersebut Bapak? Tolong jelaskan dan Anda mohon kepada pribadi Tuhan itu Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Anda percaya sebagai penolong, pemberi sukacita, pelepasan dan lain sebagainya. Sekarang saya Anda minta kepada Roh Kudus untuk mengkandaskan saya di dalam perdiskusian kali ini. Ya. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang Anda anggap bisa memberikan penolongan, tolong Bapak Ibrahim agar bisa menjawab pertanyaan saya ini. Etni itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia ya Pak? Nah, saya mau jelaskan inti dari persoalan Anda adalah tentang batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad. Loh, tadi sudah saya dengar pemaparan Bapak dari awal sampai akhir. Yang saya sekarang inginkan, Bapak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati, karena di dalam Islam itu kan kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dulu, dengerin dulu. Tadi kamu sudah banyak ngomong. Ya, Dengerin saya dulu. Ya, Ampun Bapak, deh silakan. orang ini. Ya, silakan Bapak. Kamu sudah saya izinkan masuk loh, Nandar. Terima kasih Dengerin Bapak saya memuliakan. dong sekarang. Ya, baik Bapak, baik Mulai Bapak Gembala. dari tentang batu penjuru itu hanya ada di dalam istilah Alkitab. Al-Quran dan Al-Hadis tidak memakai kata batu penjuru untuk teladan, untuk contoh, untuk idol, untuk idola kita. Bukan itu. Tetapi batu penjuru hanya dipakai oleh Alkitab dan di dalam bahasa Ibrani. Gitu. Nah, Bapak nggak paham Hajarul bahasa- Zawiyah, yaitu batu penjuru. Nah, batu penjuru itu tidak diarahkan kemana. Semuanya, sahabat-sahabat terkasih, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih kepada semuanya, sahabat-sahabat terkasih yang telah mensubscribe, men-like, ataupun ada yang komen. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada channel ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan kecerdasan. Harap ditonton sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa di-share juga ke sosial media kalian supaya channel ini dikenal banyak orang. Terima kasih. Saya pamit dulu. Selamat menyaksikan. Diarahkan kemana-mana. Efesus 2 ayat 20. Halo, tolong moderator tampilkan Yes. Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Ya, Efesus 2 ayat 20. Sudah? Ya. Bunitum ala asasir rusuli wal anbiya wa hajalu zawiyah wal masihu yasu'u nafsu, gitu. Arabnya lebih jelas daripada bahasa yang kamu pakai. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi-nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam bahasa Arabnya huwal masihu yasu'u nafsu, Yesus Kristus dirinya itulah batu penjuru. Jadi jangan dibawa ke tempat lain. Di Efesus 2 ayat 20, batu penjuru itu Yesus, bukan yang lain. Saudara Nandar, saudara Yonatan Nandar, biar puas. Oke, Bapak. Saya sebut nama Anda. Ya, terima kasih Bapak. Jadi nanti dulu, jangan dipotong dulu. Kamu Ya, suka ya, saya. omongan orang. Enggak, orang lebih tua. Siapa Pak? Saya Saya dengarkan Pak. sudah dengar debat kamu suka motong orang, dan kamu sudah potong-potong YouTube saya. Bagus kamu, otakmu culas, gitu. Culas Bukan. sekali. Mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 19. Bapak mengikuti keinginan daging. Kemudian kisah Rasul 4 ayat 11. Bahwa Yesus itulah batu penjuru.
Ya. Yesus itulah batu penjuru. Kisah Rasul 4 ayat 11. 4 ayat 11 demikian. Hadza huwa al-hadarul ladzi rafadatum ayyuhan bannaun fasara ru'saz zawiyah. Fasara ru'saz zawiyah. Ru'saz zawiyah, saya pakai Alkitab berbahasa Arab. Di mana Alkitab berbahasa Arab itu pertama kali yang menerjemahkan dalam bahasa Arab adalah Waraqah bin Naufal, yaitu pamannya Khadijah. Itu sebabnya saya pakai bahasa Arab, karena lebih bagus bahasanya. Saya senang dengan bahasa Arab karena bahasa yang luar biasa adalah bahasa Arab. Saya tidak memakai bahasa-bahasa itu, gitu. Nah, demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, dengar itu baik-baik, Nandar, gitu. Ayat 12-nya, la hulosa illa biyasu. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus. Dan tidak dalam terjemahan Indonesia kurang bagus. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya. Karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Ini terjemahan yang tidak bagus, tapi bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa. La hulosa illa biyasu. Fama min asmin akhor tahtas sama. Wahaballahu linnasi nukaddiru bihi nahluso. Ini bahasa yang luar biasa, Nandar. Jadi jangan saya dipaksa untuk mengikuti bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Nah, bahasa Arab adalah bahasa terbaik di muka bumi untuk menjelaskan isi hati. Maka terjemahan Alkitab di dalam bahasa Arab itu lebih saya sukai daripada bahasa Indonesia sendiri. Jadi kalau saya kesulitan untuk mengerti bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, saya lari kepada Alkitab bahasa Arab. Saya lari ke sini untuk mengungkapkan makna terdalam dari Alkitab. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad, kamu telah salah melangkah. Kamu masuk Islam, itu kamu terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Al-Ma'idah 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Itu kamu akan tahu bagaimana kutukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas orang Kristen yang masuk Islam. Quran yang ngomong, bukan saya. Sudah, saya ya, Pak. Oke, jangan kamu mengajak saya balik lagi. Salah kamu. Oke, sekarang tidak masalah, Pak. Apa? Ya, terima kasih udah Bapak. Apa dengan batu penjuru itu? Kamu sudah salah, sudah masuk dalam perangkapmu sendiri. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kejujuran Bapak Gembala Sidang. Kiranya Tuhan melawat dan menjamah pribadinya, karena pada malam ini Bapak Gembala Sidang tidak dibimbing oleh Roh Kudus yang dianggap sebagai pribadi yang dapat menolong. Akan tetapi pribadi Roh Kudus tidak mampu mengkandaskan saya di dalam perdiskusian kita malam ini. Justru Roh Kudus yang Anda maksud itu adalah Ahmad sebenarnya. Ya, Bapak Saifuddin Ibrahim, saya ucapkan saya mengapresiasi Bapak yang setinggi-tingginya, karena tadi Bapak mengatakan tidak ada bahasa yang lebih bagus, lebih baik daripada bahasa Arab. Ya, sebagaimana firman Tuhan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa tu'ada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, buatlah 3 ayat saja semisal Al-Quran. Minta tolong kepada Beelzebul, minta tolong kepada Lucifer, saling bahu-membahulah kalian untuk membuat 3 ayat. 3 ayat itu paling pendek di dalam surat Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada yang sanggup membuat semisal Al-Quran. Oleh karenanya dengan jujur Bapak tadi mengatakan hanya bahasa Arablah bahasa terbaik di muka bumi ini. Ya, dengan kejujuran ini Bapak tolong merenung. Bapak, iya, bahasa Arab. Jangan mengalihkan masalah batu penjuru dengan Al-Quran. Jangan. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa bahasa Arab bahwa batu penjuru itu adalah Muhammad. Saya bilang batu penjuru itu bukan Muhammad, Yesus Kristus. Kenapa kamu lari ke masalah lain? Lah, begini, Bapak tadi mengatakan kan bahasa Arab adalah bahasa terbaik di dunia ini, di muka bumi ini. Inilah kenapa batu penjuru yaitu Nabi Muhammad SAW datang dari Arab agar menjaga autentisitas kitab suci, Bapak. Itu yang tidak bisa dinafikan. Lah, tadi Bapak mengatakan sendiri bahwa
bahasa terbaik di muka bumi ini, bahasa yang mudah dipahami dan lain sebagainya adalah bahasa Arab. Iya. Oleh karenanya Yesus Hamasia menubuatkan Ahmad sang Periklitos, Los Periklitos Dinomisu. Periklitos atau Paraklitos sepadan dengan Ahmad. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16, Yesus mengatakan Los Periklitos Dinomisu. Aku meminta Jadi kepada dengerin dulu, Bapak Ahmad. Ustaz Nah, Nandar. oke. Yonatan Nandar dengerin dulu. Bapak Yesus Saifudin tidak Ibrahim. pernah menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Injil. Dan batu penjuru itu bukan untuk Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12, Efesus 2 ayat 20. Kenapa kok kamu ngomongnya ngelantur kemana-mana? Bapak Saifudin Ibrahim, tolong dong kooperatif. Bapak dari Bukan tadi masalah berbicara. kooperatif. Kamu itu keluar dari jalur. Pertama kita membahas batu penjuru itu, kata kamu Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan bahwa di beberapa banyak ayat yang dimaksud batu penjuru itu Yesus Kristus. Kenapa kok kamu lari mengambil omongan saya bahwa bahasa Arab terbaik di muka bumi? Memang saya katakan itu. Kenapa kamu ngomong ngawur begitu loh? Bapak Saifudin Ibrahim, jaga attitude-nya. Ini dilihat oleh seluruh dunia, mewakili representasi dari Bapak bisa sendiri. Melihat siapa yang ngelantur, apakah Nandar, apakah saya. Lah, saya dari hanya awal ingin pembicaraan, batu penjuru itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Bapak, Yesus Kristus. Berdasarkan ayatnya ini. Oke, saya mengomentari Efesus saja deh. Bapak kan ahlul Quran, Bapak kan ahlul hadis, ya. Syarat hadis sahih itu apa saja sih, Pak? Oh, lain cerita. Kamu menguji saya lagi, sama dengan bukan menguji, bisa bahasa Yunani atau enggak gitu. Nah, ini saudara-saudari sekalian, Bapak Saifudin Ibrahim ternyata bukan ahlul hadis, bukan ahlul Quran. Terbukti saudara. Oke, Bapak. Terserah kamu mau mengatakan monyet, terserah. Saya tidak akan terganggu, Nandar, gitu loh. Bapak, saya mengatakan Efesus aja deh. Efesus itu, Bapak, adalah perkataan tulisannya siapa, Bapak? Bapak harus objektif. Surat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus yang lebih dekat zamannya dengan Yesus, dan Paulus itu sendiri telah mendapat perintah dari Yesus untuk menjadi rasulnya, utusannya. Bapak, di dalam ya kisah KSP, kisah para rasul, kesaksian Paulus itu berkontradiksi. Pasal 22 ayat 9 itu ya, ketika dia memberikan kesaksian tentang keimanannya saja, dia itu dikatakan melihat Yesus. Di ayat lain cuma mendengar, akan tetapi tidak melihat rupanya. Dan kalau kita melihat ya, track record Paulus ini kan, dia itu membantai murid Yesus, ya, memusuhi dan lain sebagainya. Inilah sebelum bertobat, Paulus itu jahat, pembunuh, penista. Tetapi setelah bertobat, Paulus tidak pernah membunuh, tidak pernah menghina, tidak pernah membunuh, tidak pernah berperang, tidak pernah bawa pedang. Bapak, ya, bawa pedang. Kata Yesus, aku nanti gak melebar kemana-mana ya. Ini aja, ya. Paulus itu kalau di dalam syarat hadis sahih itu kan harus sikoh. Mungkin sekarang Bapak udah paham sikoh itu apa, Bapak? Harus jadi tidak ada syak, tidak ada. Masya Allah. Sikoh. Tuh kan ya, kalau di dalam hadis, Bapak, kalau saya mensejajarkan Alkitab dengan Al-Hadis saja itu tidak lebih dari hadis doib begitu kan. Apalagi kalau kita melihat karakter Paulus yang ucapannya itu plin-plan. Di ayat lain mengatakan aku mendengar Yesus tapi tidak melihat Yesus. Di ayat lain lagi malah sebaliknya, aku melihat Yesus tapi tidak mendengar suaranya. Berkontradiksi. Kalau di dalam hadis orang pembohong macam ini udah dibuang hadisnya, mardud, tertolak. Bisa jadi hadis maudhu. Makanya di dalam hadis itu. Nah, Bapak, ya udah, tadi kan sebenarnya sekarang kamu sadari dirimu, orang Kristen masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Gitu aja, enak. Terkutuk bagaimana? Jadi, kamu lebih bagus dari Paulus daripada Yonatan Nandar kalau begitu dong. Al-Quran yang ngomong. Kalau terkutuk bagaimana, Bapak? Justru Bapak, kalau ada begitu, gitu. Misalnya kamu menguji saya, apa ngerti kata siko, ngerti nggak bahasa ini, bahasa itu? Ungkapkan apa yang kamu maksud. Udah selesai. Jangan seolah-olah menutup diri apa yang saya katakan bahwa batu penjuru bukan Muhammad. Terus sekarang kamu lari kemana-mana, lari ke Paulus, lari ke sana kemana. Kita kembali ke pertanyaan saya. Beseli atau teokai ya, dot has a Thai ethnic. Ethnic itu bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Ibraninya apa, Bapak? Coba ya. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada etnik.
Etni itu Bangsa padanan lain. kata di dalam bahasa, ya tuh, padanan kata, patna etnos ya. Padanan kata di dalam bahasa Ibrani apa etnos, Bapak? Sekarang kan Bapak sudah tahu bangsa lain itu etnos. Kalau di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya sya'bun. saya nggak bertanya bahasa Arab. Yang saya tanya adalah tidak mau menjawab dalam bahasa Ibrani. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab ya. Padanan. Oke, Bapak saya jawab. Bapak saya jawab ya. Etni atau etnos itu adalah bangsa lain. Kalau di dalam perspektif bahasa Ibrani di dalam perjanjian lama itu adalah goyim. Goyim itu dimaksudkan untuk orang-orang di luar orang Yahudi. Nah, dari sini sudah jelas dari ayat 42 sampai 43 dinyatakan kerajaan Allah dari mulai ayat 42 tadi sudah saya jelaskan akan dicabut daripadamu dari bangsa Yahudi kepada bangsa lain yang bukan dari orang Yahudi, yaitu bangsa Ismail. Karena kita tahu Abinu Abraham, bapak kita Abraham, bapak segala bangsa, itu kan mempunyai anak dua, yaitu Ismail. Yang pertama anak perjanjian yang dikorbankan itu, yang kedua adalah Ishak, bapak ya. Nah ya, dari Ishak punya anak Yakub, Esau, dari Esau ya, dari Yakub ini punya anak 12 Bani Israel. Karena orang Israel itu membangkang, tidak taat hukum Taurat ya, dan lain sebagainya. Bahkan Isa alaihissalam tidak dipercaya sebagai nabi oleh bangsa Israel. Malah ada konspirasi antara Romawi dan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Oleh karenanya di dalam Matius 21 ayat ke-33 sampai dengan 41, Yesus membuat perumpamaan bahwa anak pemilik kebun akan dibunuh ya, dan kerajaan Allah akan dicabut ya kan, karena Yesusnya telah dibunuh. Meskipun dalam perspektif kalau kita mengeksplorasi Alkitab, yang dibunuh itu bukan Yesus ya, akan tetapi saya tidak berbicara itu. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada etnos atau goyim, bangsa lain. Tidak mungkin bangsa lain itu adalah Yesus sendiri, itu yang pertama. Dan tidak mungkin nubuatan ini tidak tergenapi kecuali digenapi oleh bangsa Arab. Karena kalau kita melihat ayat ini tidak sudah kamu kebanyakan ngomong, ngelantur kemana-mana. Kamu sudah berbicara tentang Ismail dan Ishak. Kamu harus kembali dulu kepada kitab Kejadian. Siapakah yang diberikan perjanjian kekal itu? Bukan kepada Ismail, Nandar. Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, malaikat istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi tidak akan diberikan kepada bangsa manapun. Walaupun Yesus mengatakan seperti itu, tetapi kerajaan Allah itu akan diterima siapa saja yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang menolak, menyimpang, meninggalkan Yesus Kristus akan celaka, tidak bisa hidup kekal selama-lamanya. Jadi bukan kerajaan di dunia ini, Bung Nandar. Pantas saja kamu murtad, pantas aja kamu mu'alaf gitu. Karena kamu nggak bisa membaca baik Alkitab. Ngaku pelaku firman, tetapi kamu meninggalkan Yesus. Apa artinya, saudara Nandar? Bapak, masa batu penjuru dibilang? Oke, Bapak, terima kasih Bapak. Saya rasa begini. Halo Bapak. Tolong Bapak. Itu moderator. Ini orang nggak bisa diajak. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Saya mau pamit. Bapak. Nah, ini yang paling banyak leluconnya. Syekh Umar Mohdor, ayo wahai Syekh Umar Mohdor, dilihat keramatannya, turunin ranting emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Mohdor ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Mohdor megangin ranting dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan. Nggak habis-habisnya, saudara. Jadi Habib Al-Muhdor itu, Said Al-Amudi, entah siapa yang disebutnya, yang hidup ratusan tahun yang lalu, 13 anaknya jadi wali semuanya. Nah, anak-anaknya itu lomba
ilmu, mukjizat dan keramatnya masing-masing itu. Ada yang bisa naik ke langit, jadi lompat ke langit sampai nabrak itu atapnya rusak, dia bisa terbang ke langit. Terus ada anaknya yang lain yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, rantai emas dari langit. Ada lagi yang cerita ketika kubur itu digali, sehnya lagi duduk dalam kuburan itu di atas kursi emas. Memang saudara-saudara perlu mengikuti cara-cara mengajar ini loh saudara. Jadi diperlukan orang-orang kayak begitu. Jadi sangat diperlukan. Hebat saudara-saudara. Nah, datang lagi nih si ini mu'alaf Donditan. Bagaimana dia bercerita tentang Quran itu, mukjizat-mukjizat di dalam Quran itu. Tapi begitu saya tampilkan apa yang sudah saya bahas dari dulu tuh, dia nggak berani ketemu saya. Orang kayak gini nggak berani ketemu saya. Quran yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala itu diajari oleh manusia-manusia. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dari sekian banyak ayat di dalam Quran, itu semuanya mungkin kurang lebih sekitar 1000 ayat dalam Quran. Dari kira-kira 6.236 ayat. 1000 ayatnya itu berurusan dengan sains. Ya, yang pada saat itu orang aja nggak tahu itu maksudnya apa gitu. Betul. Kami turunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia. Nah, tadi apa tanggapan kamu tentang turunan Nabi itu menurunkan rantai emas dari langit? Apa manfaatnya dan apa gunanya? Kamu mestinya kalau mendengar khutbah video tadi, ini Habib Al-Muhdhar itu yang bisa menurunkan emas dari langit. Tambah gila loh, tambah sinting kamu untuk mengikuti pengajarannya. Saya sudah gila ngikutin itu. Saya hanya bisa sempat itu, nih, congkel batu hitam yang dicium oleh mereka setiap tahun itu. Saya ambil, saya colong. Saya nggak takut. Nah, kalau orang Arab, suku Quraisy kan dibilang begitu kan, turunkan dari mana gitu, masih tengok ke atas begini kan masih ya. Betul. Orang-orang yang tidak tahu dengan ayat-ayat sains itu bagaimana mungkin diajarkan oleh manusia. Iya. Itu yang juga membuat Quran murni firman Allah Subhanahu wa taala. Ada api di dasar laut, mana tahu orang Arab hidupnya di padang pasir, gunung pasang. Iya. Emang Nabi punya sonar apa gimana kelihatan gitu? Ada bintang mengetuk, emang Nabi pernah keluar angkasa atau gimana? Ya mungkin Nabi pernah keluar angkasa pada waktu Mi'raj ya. Tapi kan nggak ada riwayat Nabi Iya, Nabi memang itu keluar angkasa ketika Isra Mi'raj itu. Tapi kamu harus bertanggungjawabkan juga tentang omongan Nabi itu yang hanya urusan ya celana dalam lah. Tapi nanti di surga itu nggak ada celana dalam, nggak ada itu orang pakai celana dalam itu. Cewek-cewek di sana kan enak. Itu bicara yang lebih hebat lagi itu loh. Kata-kata Nabi itu perlu dipertanggungjawabkan. Mana ada Nabi itu bicara pakai celana dalam? Nggak ada BH nanti di sana, nggak ada. Dan nggak laku itu soft tape, nggak ada. Terus ada sungai anggur yang tidak memabokkan. Terus ada sungai susu gitu. Jadi nggak perlu kenyot-kenyot lagi. Gitu. Langsung mandi di air susu. Jadi begitu keluar ya nggak ada lagi orang yang kulit hitam. Kenapa? Karena yang kulit hitam menurut hadis yang lain itu semua yang kulit hitam masuk neraka semua. Ya nggak ada apalagi. Pokoknya orang itu tampil nggak perlu disisir dan badan perempuan di sana nanti Donditan itu 2 mil itu harum badan beda daripada dari itu sudah harum.
nggak laku tuh Rexona, nggak ada. Semua harum. Percaya nggak kamu semua? Terus ada Sungai Madu. Sungai Madu itu mengalir sepanjang yang diinginkan oleh orang. Lengkap itu. Dan hebatnya Allahmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu, dia membela Nabi, dia membela Rasul itu dengan bela sebela-belanya. Nggak ada lagi ngajar buta huruf, bahasa ini, bahasa apa. Tapi yang di sana tadi semua bahasa Arab. Nggak ada orang yang berbahasa Inggris. Nggak ada. Bibir sudah merah semua. Sudah licin semua. Ini saya lagi ada di sekitar New Jersey. Saya lagi di New Jersey, lagi di sekitar situ, Philadelphia juga. Bibir saya sakit, pecah-pecah, karena nggak tahan dingin. Jangan harap karena orang nanti bidadari itu. Nah tadi ada Ustadz Ning Laila itu ditanya oleh seorang ibu, Ustazah, nanti kan kalau laki-laki nanti di ini sama 72 bidadari, nanti dilayani oleh 72 bidadari. Nah ibu-ibu itu apa dapatnya? Oh, Ning Laila bilang begini, oh nanti ada pangeran yang akan melayani ibu-ibu di sana. Pokoknya puas deh, gak usah takut. Di sana nanti akan dilayani oleh 72 pangeran. Dia sih nggak berani ngomong 72, takut saya viralkan lagi. Bagaimana itu ngelayani 72? Ning Laila, apa nggak sobek kamu? Tak sobek kan? Apa berita mengetuk? Malah malaikat Jibril yang ngetuk pintu langit. Jadi nggak mungkin ayat-ayat dalam Quran itu ajaran manusia, nggak mungkin. Betul, sama sekali nggak mungkin. Karena juga apa? Tingkat sastranya bahasa Arab yang saya tahu itu jauh melebihi tingkat sastra Arabnya orang-orang Arab Quraisy. Betul. Juara syairnya. Woi, luar biasa kan? Itu nggak mungkin. Al-Quran itu dari manusia, pasti dari Allah. Nah kalau surah ke-33 ayat 53, janganlah menyakiti hati Nabi dengan mengawini istri-istrinya setelah dia meninggal. Itu adalah dosa besar. Nah, yang saya heran, begitu pedulinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan janda beliau, dan mengatakan itu adalah dosa besar kalau menangawini istri Nabi. Jadi ada sababun nuzulnya itu. Ada seorang sahabat bilang begini, nanti kalau beliau meninggal, saya akan kawin dengan janda Nabi. Yang dicarinya itu Aisyah itu, karena akan menjadi janda kapanpun, karena dia tidak menghasilkan anak. Itu dia nggak punya anak sama sekali. Nah Aisyah ini mulutnya memang leces gitu, nyenyes gitu. Omongnya enak, suaranya mendayu-dayu gitu. Nah makanya Aisyah ini, janda beliau ini, banyak yang dikejar oleh laki-laki lain. Nah akhirnya memang seluruh janda beliau itu tidak menikah, saudara-saudara, karena ayat tadi. Karena dikatakan sebagai dosa besar menikahi janda-janda beliau. Padahal Anda tahu kan, Aisyah itu menjadi janda umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Ayo Drun, geruduk abi. Ya nggak bisa main geruduk-geruduk. Nggak bakal bisa geruduk gua. Orang Quraisy saja istilahnya terbengong-bengong sama sastranya Quran. Ini nggak mungkin karangan orang, cuman karena keangkuhan hati mereka, kesombongan mereka, mereka tetap menganggap bahwa itu adalah tukang sihir gitu. Jadi Nabi kita disebut tukang sihir sama orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy dari dulu itu mah. Nah,
di ayat tadi yang mengherankan saya adalah sebegitu pedulinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjaga janda-janda Nabi ini agar tidak menikah lagi, dan begitu taatnya. Janda beliau itu 23 orang, 22 orang, karena sudah meninggal duluan itu adalah Khadijah. Tapi setelah di Madinah itu dia menambah lagi, dia tidur dengan 30 wanita, yang dikawini hanya 23 dari seluruh wanita itu, maksudnya dengan termasuk Khadijah istri pertamanya yang meninggal di Mekah sebelum dia hijrah ke Madinah itu. Nah, tentu saja karena beberapa istrinya ini perlu makanan banyak, maka diperlukan sebuah kegiatan yang menghasilkan uang gampang. Satu-satunya cara adalah melakukan perompakan terhadap kafilah-kafilah dari Mekah ini, dan dihadang, dan selalu terjadi hadang menghadang ini, dan akhirnya nggak ada cara lain karena dari Mekah harus melewati Madinah ini. Kalau tidak melewati Madinah, jauh sekali kelilingnya itu, tidak bisa dihindari. Untuk pergi ke Syam, yaitu kemana namanya, ke Damaskus sekarang, Syria sekarang, harus melewati Madinah, dan tidak ada cara lain kecuali akhirnya Abu Sufyan menyerah kepada Mr. M ini sebagai nabi, dan harus diakui sebagai satu-satunya nabi dari Allah. Nabi Allah itu yang hebat ini. Nah, susah saya untuk menemukan pemahaman ulang. Bagaimana saya akhirnya harus menjadi Kalesten. Susah untuk menjadi Kalesten itu, saudara-saudara. Mengikuti iman yang baru ini. Itu kan luar biasa, saudara-saudara. Saya sih tidak mentertawakannya. Nah, dari sekian banyak permasalahan yang sudah saya kumpulkan, termasuk mukjizat yang dia miliki adalah kecerdasannya mengenai ketuhanan itu. Di kecerdasannya mengenai ilmu ketuhanan ini, hal ini tidak sebanding dengan dirinya yang buta uluk. Ya, dia buta uluk, walaupun begitu umatnya itu meyakini bahwa setiap hal dalam kehidupan beliau ini adalah sebuah teladan penting. Jadi bagaimana Don Ditan tentang keteladanan Kanjeng ini ya? Saya perlu memberikan apresiasi kepada kamu ya. Bagaimana beliau yang mulia itu dan sangat terhormat dalam segala tingkah laku yang kita ikuti dari dia. Sehingga beliau itu mendapat julukan orang yang sangat dipercaya. Dalam etika beliau itu sangat terhormat sekali. Dan dari suku Quraisy yang mulia, sehingga kita tidak bisa mengalahkan kemuliaan pribadi beliau. Walaupun beliau memang kawin dengan seorang yang mengagetkan saya juga. Saat kesadaran saya itu terkagetkan. Itu beliau istrinya itu baru umur 6 tahun dan ditidurinya ketika memang bulunya nggak ada, umur 7-9 tahun itu masih mulus gitu, barangnya itu masih mulus. Nggak bisa Anda katakan itu menista ataupun menghina, tetapi itu kenyataan sejarah yang harus dengan kepribadian besar dan penting yang dia miliki itu. Nggak boleh loh Anda walaupun mungkin beragama tidak seagama dengan mereka, kita nggak boleh. Kenapa? Beliau itu sangat mulia. Beliau sangat mulia. Ini bahan renungan kita bersama sebenarnya. Di dalam kehidupan beliau itu adalah sebuah mukjizat. Tapi apakah benar bahwa beliau itu pernah melakukan mukjizat? Nah, itu kalau kita selidiki bersama untuk membuktikan melalui kitab suci umat itu sendiri. Yang perlu kita ketahui bahwa justru beliau pernah ditantang oleh berulang kali oleh orang-orang kafir untuk membuktikan kenabiannya dengan berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat?
dari Tuhan. Ia tak berdaya memang, tanpa kekuatan apa-apa untuk menunjukkannya itu. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh menghina beliau. Harus tetap menghormati sebagai nabi. Jadi itu. Maka untuk itu beliau SAW itu mendatangkan Allah untuk menjawab baginya ini. Nah, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum itu ada orang yang memberi peringatan. Dan telah terjadi sebelumnya itu. Maka karena mereka itu meminta mukjizat, ditimpakan malapetaka atas suatu kaum itu. Karena mereka hanya membandel, minta mukjizat. Kayak Yesus menghidupkan orang mati itu. Bagaimana orang mati itu hidup kembali setelah Lazarus bangun, langsung hidup, padahal sudah 4 hari meninggalkan dunia. Sedangkan beliau itu kan meninggal pada hari itu, kemudian mertuanya marah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, kamu akan menghadapi pedang saya ini. Dia hunus itu pedangnya selama 3 hari, sehingga tidak ada yang berani mengatakan meninggal. Kata mertuanya Umar itu, nggak ada yang berani, karena diharapkan bangkit kembali. Ternyata nggak bangkit. Hari ketiga sudah bau, sudah busuk, sudah keluar lendir dari matanya dan dari mulutnya, dengan satu anggapan bahwa nggak bisa hidup lagi nih menantu saya nih, kata Umar. Begitu juga, lalu berkatalah si bakar ubi bakar. Nah, dia bilang begini, maka Muhammadun illa rasul illa bashar. Muhammad itu tidak lain kecuali manungso gitu. Oh, ternyata manusia. Nah, pada event tantangan yang lain tak dapat beliau itu menghindar, kecuali secara diplomatis, untuk menyuruh orang-orang untuk menunggu akan datangnya mukjizat. Ia berkata, tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu, termasuk orang-orang yang menunggu. Nah, itulah ayat yang sering saya ungkapkan di dalam setiap siaran saya, ataupun saya sering mengambil ayat ini. Padahal sebenarnya ada 5 ayat yang sama bunyinya ketika ditantang untuk menghadirkan bukti-bukti itu. Tapi sekali lagi, Anda tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek beliau. Coba ini kan gaya khutbah baru gitu, supaya saya tidak menghujat, saya tidak juga menghina. Saya tetap mengatakan beliau adalah orang penting, orang besar. Oh, Abi kan lagi ada di Amerika kan, bebas, ya sebebas-bebasnya apa sih. Tetapi saya kan harus menjaga 10 tahun ke depan ini agar saya tidak menerima undangan-undangan penting dan debat-debat di New York ataupun di tempat di mana Muslim ini banyak sekali. Saya nggak boleh itu. Kalau Anda tokoh agama yang besar, perlu juga untuk mengerahkan kekuatan besar pula untuk untuk menangkap saya gitu. Tapi apalah artinya menangkap saya yang nggak ada uangnya? Nanti kalau Anda menangkap saya karena tersinggung oleh agama, Anda akan menderita di sini. Hitung-hitunglah siapapun Anda, lalu mau melakukan penggeledahan, geruduk saya gitu, rugi. Main geruduk ada di belakang. Oh, saya punya senjata, saudara. Sekarang saya senjata listrik, tak. Langsung orang itu terpelanting ke belakang, tak. Saya punya senjata. Jadi sebelum Anda geruduk saya, Anda tersungkur sendiri. Saya sudah punya alatnya. Jangan macam-macam. Yang paling takut ketika ada teman saya dipakai oleh orang di Indonesia untuk memberikan saya hadiah sianida.
Dan saya tidak tahu makanan yang dia beri ataupun minuman yang dia berikan kepada saya itu ternyata sudah disuntik di dalamnya itu cyanida. Baru ada puas. Ya. Oke. Nah, sampai di surat ke-10 ayat 20 Yunus itu, mukjizat tak kunjung juga tiba. Tanpa mengurangi penghormatan kita kepada tokoh besar yang luar biasa ini, dan seluruh pengajaran apa yang diajarkan semua antikris. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang muslim harus sabar, karena seluruhnya itu bersifat antikris. Seorang yang antikris adalah menentang seluruh pengajarannya itu. Karena beliau itu sempat melaknat mereka karena mereka pernah menghujat dirinya dengan mendatangkan mukjizat penghukuman dari langit, maka justru kali ini beliau ditantang untuk memenuhi janjinya menghukum mereka dengan bermukjizat laknat atas diri mereka. Nah, sekarang coba dipikir ya, Donditan. Quran 17 ayat 92, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana yang sudah kamu katakan. Turunkan. Turun, jatuhkan langit berkeping-keping, menimpa kami, ceker, menimpa Saifuddin Ibrahim. Karena nggak kondusif di dalam beriman seperti dia. Dalam insiden ini ia sangat malu, sebab walaupun beliau sudah mengatakan dengan ancaman namun tak mampu mewujudkan mukjizat laknat yang iblis perlihatkan. Jadi disertai dengan kutuk. Bahkan nanti suatu saat kepalamu terbalik. Jadi jalannya ke depan tetapi kepalanya mutar ke belakang. Ya, ternyata itu dilakukannya dengan ancaman yang benar, tetapi itu nggak terjadi. Dia harus melakukan dengan senjata yang tajam. Akhirnya untuk membantu meredam tuntutan yang memang absah dari orang-orang kafir itu terhadap beliau, dan beliau tersudut tidak mampu, tidak berdaya lagi, maka harus turun tangan Allah dengan berkata jujur dalam dustanya bahwa kini mukjizat ilahi tidak dia berikan lagi kepada nabinya. Anda tahu maksud saya itu? Dan sebab sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kuasa kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Jadi ini senjata kesekian yang dilakukan oleh Allahmu itu. Kamu harus baca sababun nuzul. Jadi jangan mengatakan dari 6666 itu ada 1000 ayat tentang fakta ilmiah. Tetapi kamu tidak membaca ini loh, Don. Surat ke-17 ayat 59 itu. Penting. Sekali kami, tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda mukjizat itu. Tidak ada yang menghalangi. Kami akan mengirimkan ini, kami akan mengirimkan bukti mukjizat itu akan kami kirimkan. Tetapi karena mukjizat-mukjizat itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, maka jangan nanya lagi. Gara-gara mukjizat dulu didustakan sehingga nggak dikasih kepada beliau ini. Cobalah Anda waras, Donditan. Coba Anda waras. Kewarasan kamu itu diuji sekarang ini. Karena kamu tidak main-main dan terus kamu membahas Alkitab dengan mendiskreditkan ke sana lah, ke sini lah. Pertanyaan kamu itu luar biasa loh. Kenapa jujur dalam dusta? Ya Allah, dalam dusta itu. Jadi kalau saya itu tarik beberapa ayat yang berkaitan dengan ini, jadinya lelucon, mercon. Lo kenapa jujur dalam dusta? Ampuni saya Tuhan. Ya memang betul tidak diberi Allah
kuasa adikodrati, dia hanya diberi Quran itu sendiri. Nah, sekarang alasan mereka Donditan menaikkan kata-katanya itu, dan alasan utama mereka bahwa karena sudah kepentok, tersudut dia. Ulama-ulama lalu teriak, Al-Goronnya itulah mukjizat terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Itulah pengorbanan Yesus, itulah mukjizat terbesar dalam hidup saya. Kalau mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Mr. M adalah Al-Goron. ini memberikan pelatihan kepada saudara-saudara kita ini supaya berkata jujur. Memang Quran itu mukjizat. Tetapi dengar baik-baik ya, tidak ada seorang Kristen pun ataupun orang Yahudi pun mengatakan Alkitab adalah mukjizat. Walaupun diceritakan ini bagaimana pengajaran kasih dalam Quran itu, Alkitab maksudnya. Jadi itu saja, telah salah SWT itu. Tapi sang Allah ketika berkata bahwa alasan dikosongkan dari kuasa mukjizat adalah karena orang-orang sebelumnya telah mendustakan mukjizat itu. Apakah karena telah pernah didustakan itu maka mukjizat-mukjizat dari Allah kepada Muhammad itu harus ditiadakan dari bumi? Ayo jawab. Jawab. Pendeta-pendeta harus bisa menjawab. Jangan enak dengar khutbah saya aja. Ini olah pikir saya untuk menjelaskan iman mereka itu. Karena bagaimanapun beliau adalah orang penting, dia adalah tokoh yang tidak bisa ditiadakan. Walaupun beliau seorang nabi, tidak punya mukjizat. Itu. Tolong saudara-saudara harus cermat. Harusnya ditiadakan karena juga sudah didustakan oleh orang-orang kafir. Harusnya Quran juga ditiadakan dong. Kalau memang alasannya ditiadakan mukjizat karena sudah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Nah, saya berpikir jidat di kepala saya ini, Quran harus ditiadakan. Jangan diturunkan lagi. Orang pada mendustakan, bahkan didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Surat ke-85 ayat 21. Saya ulangi lagi, surah ke-85 ayat 21. Karena Quran juga sudah didustakan, mestinya juga jangan dilanjutkan. Tapi aneh, surat Quran selalu saja turun terus untuk sampai menjelang ngeknya beliau. Tetap saja surah itu turun-temurun dan tidak pernah terjadi mukjizat, tanda-tanda heran yang membuat orang harus percaya kenabiannya. Nah, saudara-saudara, cukup sudah sampai mestinya surat 85 ayat 21 itu saja, tidak boleh ada turun lagi karena sudah didustakan juga oleh orang-orang kafir. Nah, sekarang apalagi Saifuddin Ibrahim sudah mendustakannya. Kadzaba wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sabbihisma rabbikal a'lalladzi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dondi setang, kamu belum kapok saudaraku, kembalilah kepada fitrahmu. Sampai sekarang Quran kan juga belum selesai dipelajari manusia, walaupun orang Arab sekalipun. Artinya mereka tetap menggali informasi dalam Quran yang sampai sekarang belum selesai. Everlasting. Quran itu dipelajari selama. Saya akan saya pelajari sampai mati. Iya benar. Setuju. Jadi kalau yang menuduh Quran menjiplak Bible, ya baca dulu lah Bible-nya. Ada cerita apa? Iya. Setelah baca Bible-nya jangan alergi sama Quran. Loh, saya nggak bilang jiplak kok. Bagus semua. Quran itu adalah kitab terbaik dalam memberikan hal-hal yang mengerikan, termasuk yang mengerikan itu terbaik.
Jangan ada orang Kristen bilang bahwa Quran menjiplak Alkitab. Baca dulu dong. Tuh. Ini kodonitan itu dia datang, nenek moyangnya itu Tuhan mengirim dari China. Sampai terheran-heran kan Anda semua. Ustadz Donitan. Nggak boleh. Iya, baca Qurannya, diinjak-injak, dibakar, nggak mau dibaca gitu. Kalau saya bilang orang yang injak-injak, orang yang bakar itu orang pengecut. Iya. Pengecutnya kenapa? Karena mereka nggak berani baca. Tapi kalau berani kan baca. Iya, dibanding. Ya tapi jangan nuduh saya dong. Saya kan tetap mempelajarinya. Makanya saya selalu baca dong. Setelah saya baca Alkitab, saya baca Quran. Saya sampai disuruh jadi imam sholat, saya masih bisa kok. Lebih bagus saya jadi imam sholat daripada jadi pendeta. Itu. Terus terang ya, tolong kalau ada yang mengatakan saya ini, satu, jangan bilang Quran itu jiplakan. Orang itu antikris semua isinya. Main ngomong aja jiplak. Dari mana jiplaknya? Ini nih, tolong komal-komal yang sedang belajar Islamologi, apalagi tulisan Allah itu disamakan dengan 666 itu. Kan mirip tulisannya 666 itu. Jadi Allah. Itu bentuk bangunan di Az-Zaitun itu. Ya itu. Bangunan asramanya itu sama dengan Allah. Ini begitu, bro. Tidak mungkin Quran yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala itu diajari oleh manusia-manusia. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Tidak mungkin. Tidak mungkin Al-Quran itu diajarkan manusia, saudara. Itu benar-benar dari langit, dari Allah SBT. Tetapi sangat mengherankan, herannya saya, belum ada dari sahabatnya yang melihat langsung bagaimana proses Quran itu turun kepada beliau. Prosesnya itu, yaitu Jibril, kalau dari langit, dari Allah ke Jibril sih memang nggak bisa. Tetapi ini Jibril ke Muhammad ini loh, ke beliau yang mulia itu. Maka beliau yang mulia ini tidak bisa. Walaupun keheranan saya, tidak ada satu mata pun dari manusia yang menyaksikan Jibril memberikan wahyu kepada beliau. Sekali lagi tidak boleh Anda mengatakan bahwa ini adalah buatan manusia. Dan Anda tidak boleh mengatakan beliau tidak mulia, karena dia sangat mulia. Walaupun beliau suatu hari datang ke rumah menantunya, dan menantunya itu sedang bugilisasi di sana. Lalu beliau tertarik dengan menantunya yang semok itu, bodinya yang aduhai. Akhirnya keesokan harinya beliau masuk kamar lalu tidur dengan menantunya itu. Ya tentu saja memang sudah diceraikan oleh anaknya, yaitu anak angkatnya itu namanya Zaid. Bagaimana ini? Gimana ini bisa gitu? Kok enak sekali, kata menantunya. Iya memang enak sih, tapi kenapa Anda lakukan ini? Apakah begini caranya? Wahai yang mulia. Yang mulia bilang, telah turun wahyu kepadaku. Dia yang menikahkan, saksinya Jibril. Ya udah. Sekali lagi tidak bisa mengatakan beliau adalah bejat atau mengatakan jabulullah. Beliau adalah laki-laki yang sangat dimuliakan. Jadi saya tidak ada urusan dengan penghinaan ini, Don.
Ada yang bilang dogitan. Dogitan takut. Ya, Edis TV kan pintar dalam Ada ini. sekian banyak ayat di dalam Quran. Itu semuanya apa? Mungkin kurang lebih sekitar 1000 ya, 1000 ayat dalam Quran. Udahlah dogitan. Tolong jangan salah ngomong, donditan. Ya, saudara ini senang sekali menghujat orang. Jadi tolong ya saudara-saudara untuk subscribe channel ini supaya tambah kuat. Saudara tidak saya tidak minta bantuan kepada Anda semua. Bagi yang menginjil langsung, nggak perlu dapat bantuan dari International Murtadin Society. Sementara ini Tuhan yang akan melihat Anda, dan Murtadin Society silakan Anda membantu pelayanan kami di dalam channel ini, ya. Din, waktunya mulung mbahmu. Orang lagi malam di sini kok ngomong. Ini sudah jam 12 malam. Muhammad menjadi misteri antara makhluk Jibril atau makhluk jin. Drone, bentur-benturkan kepala di lantai. Utat-utat mulung apem. Aduh, di Kelantan. Ustadz mulung apem di pesantren. Tidak ada contoh teladan macam begitu. Walaupun tadi saya sudah bilang ceritanya itu. Ngebalang. Al-Quran 1000 ayat hasil nyolong dari kitab-kitab lain 75%. Saya nggak ikut campur dengan komen-komen kalian. Sekali lagi, luruskan hatimu untuk menguatkan keyakinanmu itu, ya. Ini sebuah bukti nyata, itu jelas-jelas mujizat dari beliau, yaitu Al-Quran. Saudara-saudara, tolong ya semuanya, mari kita bekerja sama untuk membangun. Saya lagi mau menyiapkan ini, saudara-saudara, menyiapkan akun-akun ini. Aduh, banyak sekali akun saya diserang itu. Padahal sekarang ini saya hanya menghidupkan akun untuk live di TikTok saja. TikTok ini asik juga. Tapi begitu saya muncul di akun-akun ini, dikejar mereka, ditembaki, dihancurin, jatuh. Seminggu lagi baru nongol akun yang sama itu. Aduh. Janji ya, drone ya, saya tidak menghujat, saya tidak menghina, ya. Lihatlah penampilan saya sekarang kan. Sekali lagi donitan ya. Minta maaf ya saudaraku. Ya bagaimanapun kamu itu adalah pahlawan bagi mereka itu. Ini video apa ini? Kira-kira Yesus agamanya apa? Apa? Kira-kira menurut Daniel, kira-kira Yesus agamanya apa? Oh, coba. Video ini akan saya tanggapi belakangan. Anda sabar mungkin ya. Nanti malam saya akan hanya siapa sosok Ustadz Mulung Apem santriwati di pesantren. Jangan. Saya sedih kalau untuk. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Mari kita berkasih sayang dan menolong mereka itu untuk membantu mengajarkan dan memahamkan apa yang menjadi iman mereka. Terima kasih saudaraku sudah menonton. Terima kasih banyak dan kasih like, komentar tentang penampilan saya hari ini ya. Terima kasih banyak agar banyak mereka yang tobat dan bersahabat dengan kita semua. Dan tidak ada lain kecuali permintaan saya ini agar mereka sayang dengan kita, ibadah kita tidak diganggu. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Hirobil Alamin. Sahabat-sahabat terkasih, berjumpa lagi dengan saya. Dan itulah tadi
kesaksian, diskusi dari umat Kristen. Semoga apa yang disampaikan memberikan kita pengetahuan, kecerdasan, pencerahan akan firman Tuhan. Mohon yang belum subscribe dibantu ya, di subscribe-nya, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.